Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan di pertama semester genap ini untuk kelas 11 akuntansi 1, 11 TKJA dan 11 TKJB, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Materi pokok kita yaitu mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua dan guru, ada dua kata di situ, orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Artinya apa? Orang tua itu adalah, kalau bisa dikatakan, itu adalah sumber keberhasilan seorang manusia, itu terletak kepada kedua orang tuanya. Dan guru juga termasuk ke dalam sumber keberhasilan seorang anak itu. Jadi pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatannya, karena restu Allah Subhanahu wa taala disebabkan restu orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama berkata tentang berbakti kepada orang tua. Ulama tersebut adalah Imam Az-Zahabi, menjelaskan bahwa birrul walidain atau bakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban, yaitu yang pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua ataupun yang diberikan oleh orang tua kepadanya. Yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Itulah yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, bahwasanya bakti kepada orang tua itu hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Itulah kewajiban seorang. Yang selanjutnya, apakah hikmah berbakti kepada orang tua? Pasti ada. Hikmah berbakti kepada orang tua itu, yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, apabila orang tua kita ridho terhadap apa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala pun akan meridhoinya. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Yang keempat, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Yang kelima, berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, mengenai dasar hukum berbakti kepada orang tua ini, lebih jelaskan lagi, dalil tentang berbakti kepada orang tua itu terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23. Dan juga di dalam surah Luqman ayat 14 dan juga ayat 15-nya. Di dalam surah Al-Isra ayat 23 dijelaskan di situ, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Di situ di dalam surah Al-Isra ayat 23, jangan sesekali kita mengatakan kepada keduanya perkataan "ah",
dua huruf yang bisa membawa kita ke dalam neraka jahanam. Jangan sesekali kita mengatakan Namun realita dalam kehidupan kita saat ini apa? Seorang anak apabila disuruh ataupun diperintahkan oleh orang tuanya, memang dia tidak akan mengatakan tetapi apa? Dia selalu mengucapkan kata tunggu. Kata tunggu. Kalau Bapak mengatakan kata tunggu ini penolakan halus, kalau penolakan kasar. Tapi intinya dua-duanya menolak. Penolakan halus yang dimaksudkan di situ apa? Dia mengatakan tunggu. Kemudian di dalam surah Luqman ayat 14 disebutkan juga, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Jadi situ kita di dalam surah Luqman itu juga ditekankan supaya kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dalam penjelasan Bapak ini anak-anak Bapak dapat mengerti bahwasanya kedua orang tua itu harus tetap dipatuhi dan dihormati. Jangan sesekali melawan kepadanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ridho Allah, ridho orang tua juga, ridho orang tua, ridhonya Allah juga. Bahkan seorang anak itu tidak akan mendapatkan kesuksesan apabila dia tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya. Apapun yang kita lakukan, kita harus meminta restu dari orang tua. Sampai di sini dulu penjelasan Bapak. Mudah-mudahan di pertemuan lainnya kita akan berjumpa kembali dalam proses pembelajaran daring. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.